Memang di sini agak aneh sekali ya. Bahkan sampai saat ini pun juga trending, yaitu survei. Ya, kita ketahui pada kemarin, yaitu 6 lembaga survei secara bersamaan, yaitu bahkan memenangkan Prabowo dan Gibran. Di situ kompak. Kayaknya sih ada skenario atau memang di sini ya memang secara tidak langsung bebarengan, yaitu ke-6 lembaga survei di sini yaitu kompak memenangkan Prabowo Gibran. Ya kalau kita ketahui sih di mana semenjak kampanye di hari pertama yaitu Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD, di situ bahkan sambutannya sangat meriah sekali. Di berbagai media-media di sini bahkan justru memberitakan yaitu tentang kampanye dari Pak Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo yang sambutannya menurut saya cukup meriah sekali. Nah, tiba-tiba secara mengejutkan yaitu ke-6 lembaga survei tersebut tiba-tiba memenangkan Prabowo Gibran. Dan di situ selisihnya sangat fantastis sekali. Ya, setidaknya kan margin of error itu ya setidaknya 3%, 4% atau yang paling error itu adalah 5%. Tetapi saat ini yaitu selisihnya sangat banyak sekali, yaitu Pak Prabowo hampir menembus 50%, sedangkan Ganjar Pranowo berada di bawah 30%. Nah, dari sini yaitu ternyata bukan 6, yaitu 7 lembaga survei. Nah, di sini yang paling mengherankan sekali yaitu bahkan Prabowo Gibran mendapatkan 51,4% dan di sini Ganjar Mahfud sebanyak 24,3% dan Anies Caimin 16% saja. Di sini diambil surveinya pada tanggal 9 hingga 15 November dan 1.500 responden. Nah, di sini dari spin, di sini Prabowo Gibran berada di pucuk dengan 43%. Nah, di sini saya juga tidak tahu ya metodenya seperti apa. Bahkan yang pertama tadi yaitu mendapatkan sekitar 50,4% dan di sini di hasil survei yang kedua mendapatkan 43% pasangan Prabowo Gibran. Bayangkan selisihnya sangat banyak sekali loh, hampir 7%. Masa sih margin of errornya bisa sampai 7% di sini? Menurut saya selisihnya sangat banyak sekali. Bayangkan ketika pada waktu lalu ya setidaknya lembaga survei kredibel lah. Di situ bahkan selisihnya ya sekitar 3, 2% dan lain sebagainya. Tapi di sini selisihnya sangat banyak sekali. Nah, di sini sangat mengherankan sekali. Nah, di sini bahkan dari YPublika. Nah, di sini Prabowo mendapatkan 50,2%. Nah, di sini mendapatkan 52%, Ganjar Mahfud 23,4%. Nah, di sini yaitu ada LPI. Yaitu di sini Ganjar dan Mahfud 38%, Prabowo Gibran 34% dan Anies Caimin 24%. Bayangkan di sini sangat lucu sekali. Di sini Ganjar Mahfud mendapatkan 38, sedangkan Prabowo Gibran 34%. Yang tadi yang di atas-atas bahkan menempatkan Prabowo Gibran di 50%. Bayangkan di sini metodenya sungguh wow sekali ya. Kita dikejutkan dengan hal seperti ini. Biasanya kan margin of error itu ya sekitar 2-3%, tetapi di sini kayaknya errornya sangat banyak sekali ya. Anda bisa percaya bisa tidak lah dari hasil survei yang seperti ini ya. Biasanya 5 tahun sekali biasanya banyak lembaga survei bermunculan. Nah, di sini bahkan ditanggapi oleh Denny Siregar. Ada yang ingin membangun persepsi masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran lewat lembaga survei yang dikondisikan. Gerakannya gila-gilaan, semua dikerahkan. Triliunan rupiah dikucurkan. Tapi alam berkata beda. Pemilu 2 putaran, bisik seorang teman. Kalau putaran kedua, yang tadinya kesana semua akan pecah jadi 2 bagian dan potensi kekalahannya membesar. Ya memang pada waktu lalu, itu bahkan pengamat politik ada yang mengatakan loh, ketika Pak Prabowo yaitu menjadi capres, Ganjar dan juga Anies. Di situ ketika terjadi 2 putaran, misalnya Pak Prabowo dan Ganjar head to head bertemu di 2 putaran, maka di situ pendukung-pendukung Anies akan mendukung ke Pak Prabowo Subianto dan di situ Pak Prabowo Subianto bisa menang. Tidak usah mengandalkan telunjuk dari Presiden Joko Widodo lah, tidak usah sampai didukung oleh kekuatan Presiden Joko Widodo atau bahkan menunjuk Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di situ saja ketika 2 putaran, semisal Pak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bertemu di 2 putaran, itu otomatis lah, yaitu mayoritas pendukung Anies Baswedan akan memilih Pak Prabowo Subianto. Tetapi melihat kondisi perpolitikan saat ini, yaitu yang pertama dari putusan MK, maka bisa dipastikan
pendukung Anies Baswedan di sini akan pecah. Dan misal besok Pak Prabowo Subianto dan Ganjar bertemu, maka di situ bisa jadi mayoritas pendukung Anies Baswedan bisa memilih Ganjar Pranowo, yaitu dari suara mayoritas Anies Baswedan. Ya, semuanya di sini sungguh di luar prediksi ya. Bahkan Pak Prabowo Subianto misal tidak memilih Cawapres Gibran pun menurut saya bisa menang menjadi presiden. Tetapi saat ini menurut saya sangat berbeda sekali kondisi perpolitikan saat ini. Sungguh tidak bisa diprediksi dan juga tidak menentu. Jadi semuanya bisa terjadi. Nah di sini bahkan juga ada yang berkomentar, yaitu publik udah nggak bego ade, buka ini survei internal kalian. Kalian nggak buka aja kita sudah bisa lihat kalian panik. Masifnya upaya memenangkan Prabowo Gibran oleh tangan lurah membuktikan sesungguhnya justru suara kalian hancur lebur. Nah di sini bahkan dari Detik Jateng, yaitu berita yang berjudul rahasiakan survei internal Golkar saat rapat Airlangga minta wartawan keluar. Nah pertanyaannya, kalau misalkan hasil survei di sini sangat bagus sekali dan hasil survei memenangkan Prabowo dan Gibran, pasti juga wartawan disuruh masuk lah. Menurut saya logikanya seperti itu menurut saya. Jadi di sini kemungkinan hasil survei tidak seperti yang diharapkan kalau menurut saya. Nah di sini tidak mungkin hasil survei anjlok. Wong sudah kerahkan kekuatan dari 8 penjuru mata angin kok hasil survei gak kurang dari kisaran 45%. Hasil survei internal Prabowo Gibran anjlok. Ya seperti itulah, gimana survei mau dipercaya kalau ketua lembaga surveinya jadi konsultan salah satu paslon. Ya sangat banyak sekali di sini, yaitu dengan membuat tagar yaitu survei. Nah di sini katanya hasil survei terlalu tinggi. Pak Gemoy bagi-bagi amplop, bagi-bagi nabati. Ya seperti itulah. Nah bahkan pada waktu lalu, yaitu yang tahu lembaga survei itu sendiri. Nah di sini Prabowo survei itu tergantung siapa yang bayar. Di sini pada 4 Mei 2018. Ya biasanya ya Pak Prabowo kurang lebih melakukan hal seperti inilah. Apalagi pada Pilpres 2014 yang lalu ada 16 lembaga survei bahkan juga memenangkan Pak Prabowo dan juga Hatta Rajasa. Tetapi kenyataannya dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga pada Pilpres 2019 juga dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya jadi Anda percaya survei setiap 5 tahunan ini? Apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.